Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vika Nurullah Amaliakum dengan NIM 220211106036. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari MK Praktikum Sistem Multimedia pada modul 1. Nah, di sini kita akan membuat tugas yang ini ya. Dari sini sampai di bawah sini. Sebelumnya sudah saya ketikkan codingnya terlebih dahulu pada VS Code saya. Ini dia codingannya. Nah, untuk hasil dari codingan yang telah saya ketikkan, yang diambil dari modul 1 adalah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu line dari tugas ini. Nah, mari saja langsung kita mulaikan. Mulai dari line pertama yaitu yang ini, doctype HTML. Nah, di sini doctype HTML ini berfungsi untuk memberitahukan kepada browser kalau dokumen yang kita buat ini adalah dokumen tipe HTML. Nah, untuk line 2 selanjutnya adalah ini, buka kurung, HTML tutup kurung, itu adalah tag untuk dokumen HTML. Jadi, setiap kita membuat dokumen HTML, tag ini selalu akan dibuat untuk pembuka dan penutupnya nanti. Nah, berikutnya adalah bagian body. Nah, ini untuk menandai awal dan akhir dari isi utama halaman web. Bisa juga kita tambahkan halaman head atau kepala dari halaman web, dan juga bisa juga ditambahkan footer untuk kaki dari halaman web yang akan kita buat. Tuh, selain body. Nah, untuk line keempat adalah ini, H1 style. Untuk di H1 ini yang berisi style dari si H1 yaitu memakai font Family Verdana, dan ada keterangan pada H1 ini yaitu this is a heading, yang berarti H1 ini adalah heading. Nah, H1 ini adalah judul tingkat 1 dengan ukuran terbesar dalam HTML. Nah, untuk tipe-tipe H ini ada H1 sampai H6. Nah, di mana setiap nomornya bertambah, maka teksnya akan semakin kecil ukurannya. Ya, kalau untuk kali ini kita akan memakai H1, yaitu size yang paling terbesar dari H ini. Nah, biasanya H1 ini digunakan untuk judul utama atau bagian penting dari halaman yang akan dibuat dalam web nanti. Nah, untuk line 5, dia tetap sama di H1. Judul tingkatnya tetap sama di H1 sampai di line 6. Nah, untuk line 5 memiliki style atau gaya font size-nya itu ada di 300%, dan untuk kata-katanya juga sama di heading. Nah, untuk satu pada line 6 dia memiliki style
text align center, yang berarti teksnya itu berada di tengah dan memiliki nah, pada H1 di bagian line 11, di bagian line 6, itu untuk teksnya akan berada di tengah web yang kita buat. Nah, untuk line 4 sampai line 6, mari kita lihat pada hasil web yang dibuat. Ini dia hasil web yang dibuat dari untuk line 1 sampai line 6. Sorry. Dari sini sampai di sini. Dari this is a heading, this is a heading, sampai di sini. Heading. Nah, selanjutnya untuk line 9, di sini ada tag P atau paragraf. Nah, paragraf tag P ini adalah tag HTML yang mendefinisikan paragraf yang seperti yang saya bilang tadi. Dan dalam teks ini, teks di dalam tag ini, di dalam tag P atau tag paragraf, akan dipisahkan sebagai satu blok paragraf. Jadi setiap kita membuat tag P baru atau tag paragraf baru, dia akan dipisahkan sesuai dengan paragraf umumnya yang kita ketahui. Nah, untuk di bagian line 9, nah untuk di line 9 ini, dia mempunyai style paragraf yaitu font family Courier. Untuk fontnya hasilnya seperti ini, font hasilnya. Dan untuk kata-kata pada bagian paragrafnya adalah ini. This is a paragraph. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Untuk line berapa tadi? Untuk line 10. Nah, untuk line 9. Ini. Nah, ini hasilnya. Ini adalah paragraf yang dibuat dengan tag P tadi. Selanjutnya untuk line 10 memakai tag yang sama, tag P atau paragraf, yang mempunyai style yaitu font size-nya di 160%. Yang berarti font size-nya lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, untuk kata-kata dalam paragraf ini adalah this is a paragraph. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk font size-nya di 160%. Selanjutnya yaitu di line 11, yaitu masih sama di text style. Dia mempunyai style tag paragraf. Dia mempunyai style yaitu text line center, yang berarti paragraf ini berada di tengah-tengah web yang dibuat. Dan dengan kata-katanya agar terlihat dalam web nanti itu centered paragraph. Ini hasilnya. Selanjutnya di line 14 masih dengan tag yang sama dari line 14 sampai line 17. Nah, untuk line 14 dia hanya normal saja, dia tidak memiliki style atau dibuat dengan style, jadi dia hanya ya paragraf pada umumnya untuk di web. Nah, di sini ini hasilnya time and normal. Selanjutnya
pada line 15 masih teks yang sama, teks P atau paragraf. Dia mempunyai style dengan warna teks yaitu warna merah. Dan untuk kata-kata dalam paragrafnya adalah saya berwarna red. Nah, untuk hasilnya, untuk hasilnya dia hanya menggunakan bagian dari paragraf kayak di depan wallpaper tapi di belakang tulisan. Untuk pakai ini ini bertulisan berwarna merah. Nah, untuk selanjutnya di bagian line 16 dia masih pakai teks dan mempunyai style berwarna biru untuk teksnya. Ini hai saya berwarna blue. Selanjutnya untuk line 17 tetap pakai teks yang sama, yaitu teks paragraf dan mempunyai style yaitu font size pakai 36 px atau ukuran dari teksnya itu adalah 36 px. Dan untuk kata-kata dalam paragrafnya adalah ini. Saya berukuran big dan hasilnya untuk dari line 14 sampai line 17 adalah ini. Sampai di sini. Oke, selanjutnya nah di sini untuk line selanjutnya yaitu line 19. Nah, di sini ada tag body yang tadi ini. Dia menggunakan tag body dan di dalam tag body ini mempunyai style yaitu untuk mengatur background color yang berwarna powder blue. Nah, jadi untuk semua bagian body ini, semua bagian dari sini sampai dengan di sini, dia akan berwarna powder blue. Dan untuk hasilnya adalah ini. Bisa dilihat background colornya adalah powder blue. Di belakang semua kata-kata ini. Selanjutnya, di sini juga memakai untuk line 20 memakai tag yang sama seperti sebelumnya, yaitu tag paragraf dengan kata-katanya di dalam paragraf, yaitu ini. Browser usually block out element. Hasilnya ini. Oke. Nah, untuk line 22 di sini memakai tag block quote site yang berarti di ini berfungsi untuk membuat atau menandakan suatu kutipan yang berasal dari teks eksternal. Nah, jadi
HTTP-nya tidak jadi ya. Nah, untuk kata-katanya dalam blog website ini adalah ini. Yang ini sampai di sini. Kata-katanya berisi for 15 years WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF, works in 100 countries and supported by 1.2 million members in United States and close to 5 million globally. Nah, untuk hasilnya adalah ini. Seharusnya kalau misalkan ini blog website ini jadi, dia akan pergi ke halaman ini, HTTP World Wildlife. Seharusnya kita klik kata-kata ini, dia akan pergi ke site. Seharusnya jika dia berhasil ya. Nah. Untuk selanjutnya di line 25 yaitu memakai tag H2. Seperti yang saya bilang tadi, H2 ini untuk fungsinya yaitu untuk membuat judul tingkat 2 atau heading level 2 dengan warna atau latar belakang berwarna merah karena dia menggunakan style background color red. Nah, untuk di line 26 dia juga sama memakai tag H2 atau heading 2 dan menggunakan style background color yang berwarna orange. Untuk line 27 tetap sama menggunakan tag H2 atau heading 2 tapi menggunakan background color berwarna kuning atau yellow. Untuk line 28 tetap sama menggunakan heading 2 dengan menggunakan style yaitu background color berwarna biru dan berwarna putih. Selanjutnya di line 29 tetap menggunakan heading 2 juga dengan style background color itu berwarna cyan atau cyan. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Di sini untuk hasil dari codingan dari line 25 sampai line 29. Nah, berikutnya di line 30 adalah untuk tag body yang penutup dari body yang di atas ini agar tidak error. Untuk tagnya harus ada pembuka dan penutup. Untuk semua tag biasanya seperti itu. Nah, untuk tag HTML ini digunakan untuk mengakhiri keseluruhan dokumen HTML ini. Jadi jika saya mengetikkan sesuatu di bawah HTML ini, dia tidak akan muncul di dalam web yang kita buat di sini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.